Baiklah, saya di sini akan membahas materi tentang Project Based Learning. 1. Pengertian Project Based Learning. Project Based Learning adalah model penerapan yang dirancang untuk memberikan siswa kesempatan agar dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan melalui proyek-proyek yang melibatkan tantangan dan masalah yang akan mereka hadapi di dalam kehidupan sehari-hari. Model ini juga lebih menekankan pada efektivitas pembelajaran di mana siswa bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari secara langsung. Dengan begitu, siswa tidak hanya mendapat ilmu pengetahuan saja, tapi juga dapat mengasah soft skill seperti berpikir kritis dan juga problem. 2. Karakteristik Project Based Learning. Yang pertama ada centrality, dan yang kedua ada driving question, dan yang ketiga ada constructive investigation, yang keempat ada autonomy, dan yang kelima ada realisme. 3. Kelebihan Project Based Learning. Yang pertama belajar mandiri, dan yang kedua kolaborasi kelompok, yang ketiga belajar personal, dan yang keempat konteks dunia nyata, dan yang kelima suasana belajar menyenangkan. Selanjutnya ada kekurangan Project Based Learning. Yang pertama adalah resiko siswa tidak produktif, yang kedua pendapat tim tidak tersalurkan dengan baik, dan yang ketiga menimbulkan kebingungan antara murid dan guru, dan yang terakhir kendali guru kecil. 4. Tujuan Project Based Learning. Tujuan Project Based Learning adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan kemampuan siswa untuk bersifat kritis dan aktif. 2. Meningkatkan kemampuan siswa dalam hal merancang suatu masalah. Yang ketiga, memperoleh ilmu baru yang bisa diterapkan siswa di kemudian hari. Yang keempat, membuat siswa dalam menghasilkan sesuatu yang nyata dari hasil interpretasi masalah yang ada. Yang kelima, meningkatkan keterampilan dan keuletan siswa untuk mengelola bahan dan alat pendukung untuk menyelesaikan suatu proyek. Yang keenam adalah meningkatkan rasa kerjasama dan kepedulian terhadap peserta didik lainnya, khususnya untuk PJBL yang bersifat kelompok. Selanjutnya ada langkah-langkah penerapan Project Based Learning. Yang pertama, awali pembelajaran dengan pertanyaan yang menarik atau start with the big question atau essential question, yaitu pembelajaran berbasis proyek dimulai dengan membuat pertanyaan besar atau esensial kepada siswa. Pertanyaan tersebut harus mampu direncana oleh siswa dan seringkali menjadi pertanyaan yang menarik untuk dipecahkan. Topik yang diambil sesuai dengan kenyataan sehingga siswa dapat melakukan analisis yang mendalam. Yang kedua, rencanakan proyek. Perencanaan proyek sebaiknya dilakukan dengan melibatkan siswa, baik itu berupa aturan, mainan, hingga berkenaan dengan topik pembahasan hingga bahan dan alat yang diperlukan. Hal ini agar siswa memiliki dalam proyek tersebut sehingga mereka akan lebih bersemangat dan aktif terlibat dalam kegiatan tersebut. Yang ketiga, buat jadwal proyek. Langkah selanjutnya yang tidak boleh terlewati adalah penyusunan jadwal proyek yang direncanakan siswa. Guru atau pendidik harus memiliki jadwal secara tepat. Berikan waktu pengerjaan yang sesuai dengan kerumitan proyek. Berikan juga pengarahan apa yang perlu mereka lakukan dalam waktu-waktu tersebut hingga jatuh tempo pengumpulan proyek. Guru juga harus bijak dalam mengambil keputusan. Jika proyek tersebut sulit, Anda dapat memperpanjang deadline pengerjaan dan menjadikan tugas kelompok agar lebih mudah dikerjakan oleh siswa. 4. Melakukan pengawasan terhadap jalannya proyek. Dan yang kelima, berikan penilaian pada produk yang dihasilkan. Yang terakhir adalah evaluasi. Langkah akhir yaitu evaluasi. Evaluasi akhir
Dari pembelajaran berbasis proyek, guru akan memberikan masukan-masukan mengenai proyek yang telah mereka kerjakan. Jika ada kekeliruan, maka guru harus meluruskannya. Selanjutnya ada penerapan project basis learning pada kelas rendah materi IPA, yaitu materinya membedah tumbuhan. Agar materi mengenai struktur tumbuhan lebih mudah dipahami oleh siswa, cobalah dengan meminta mereka untuk memilih satu jenis bunga, lalu bedakan apa saja bagian-bagian yang ada pada bunga tersebut. Cara ini terbilang sangat sederhana tapi memudahkan siswa dalam memahami materi struktur tumbuhan. Itu tadi materi dari saya mengenai project basis learning. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.